Okay guys, welcome back to my channel. Dalam video kali ni aku nak mereaksi satu lagi video Kopassus Indonesia vs GGK atau Pascal Malaysia, persaingan dua pasukan elit terbaik. So guys, antara dua pasukan ni siapa lagi yang terbaik dan lebih ganas, lebih padu? Okay guys, lagi sama-sama kita tengok. Tapi sebelum tu jangan lupa like, komen, share dan subscribe. So jom kita tengok siapa lagi terbaik di antara dua militer, adakah Malaysia ataupun Indonesia. Jom kita tengok. 1, 2, 3. Berikut ini akan kami tampilkan review dari pasukan elit dua negara, yaitu Indonesia dengan Kopassusnya dan Malaysia dengan grup gerak khasnya atau Indonesia GGK. pakai Menurut Anda Kopassus. siapakah yang terbaik dari kedua pasukan elit tersebut? Kita Siapa mulai lagi dari terbaik? GGK atau grup gerak khas Malaysia terlebih dahulu. Grup gerak khas. Grup gerak khas atau GGK adalah resimen pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia yang mengenakan baret hijau dengan emblem harimau dan mempunyai moto cepat dan cergas. GGK bertugas melakukan misi atau operasi khusus seperti peperangan langsung, sabotase, kontraterorisme, dan pengumpulan informasi intelijen. Pasukan ini juga ahli dalam pertempuran hutan. Mereka mampu menyusup dari darat, laut, dan udara. GGK dibentuk tahun 1965 sebagai akibat dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Saat itu mereka dilatih oleh British Royal Marines Commando. Personel grup gerak khas diambil dari unit lain dalam Angkatan Darat Malaysia yang setidaknya sudah menjadi anggota selama 1 tahun dan mempunyai catatan yang baik. Siapa yang nak jadi grup gerak? Pelatihan GGK. Setiap calon pasukan komando GGK akan disambut dengan tulisan di markas mereka di Camp Sungai Udang Melaka. Datangmu tidak diundang, jika ragu harap pulang. Mereka akan mengikuti pelatihan untuk menjadi Hati anggota kental pasukan lagi. GGK yang disebut dengan kursus asas komando. Mental kena kuat. Tahap awal, para calon prajurit komando Malaysia akan menghadapi latihan dasar yang dinamakan pelatihan pemanas badan. Selama 5 minggu mereka akan digodong supaya menjadi prajurit yang tak kenal kasihan pada musuh. Di tahap awal mereka belajar menggunakan aneka senjata, bahan peledak, orientasi medan maupun meluncur dari tebing dan helikopter. Fisik mereka juga diforsir abis, lari lintas medan puluhan kilo dan cuma dapat waktu tidur 3 jam setiap hari. Siapa sanggup? Latihan selanjutnya adalah survival atau ikhtiar hidup. Semua pasukan GGK dituntut jago bertahan hidup di segala medan dengan perbekalan ala kadarnya. Prajurit grup gerak khas harus hidup dari tumbuh-tumbuhan dan berburu di hutan untuk menyambung hidup mereka. Terpaksa. Selama 3 minggu calon anggota grup gerak khas terus bergerak ke target yang ditentukan. Mereka harus tidur di bivak alam dan hanya dibekali parang dan tempurung kelapa untuk bertahan hidup. Selain di hutan, mereka juga berlatih survival di rawa. Dengan tubuh penuh lumpur, calon prajurit komando harus tetap bertempur dan menghindari ular serta binatang buas lainnya. Setelah menempuh latihan gunung, hutan dan rawa laut, tibalah pada saat paling mengerikan selama pendidikan komando GGK, yaitu pelatihan yang dinamakan Escape and Evasion atau ENE. Mula-mula para siswa komando melakukan serangan, setelah itu mereka harus meloloskan diri. Para pelatih akan memburu mereka sampai dapat. Jika tertangkap, para siswa komando akan dihajar habis-habisan. Mereka diperlakukan seperti tawanan perang yang tertangkap, mulai dipukuli, disetrum, hingga aneka siksaan harus diterima tanpa menyerah atau membocorkan rahasia. Jika lolos pelatihan ini, barulah seorang prajurit layak menyandang brevet komando. Misi dan operasi yang dilakukan GGK. GGK telah melakukan berbagai operasi dan misi yang sukses di sepanjang sejarahnya, yaitu di awal-awal berdirinya, mereka diterjunkan untuk menumpas pemberontakan komunis di hutan-hutan Malaysia. GGK juga dikirim dalam berbagai misi di bawah bendera PBB, dan salah satu misi yang terkenal dan heroik dari GGK adalah ketika menyelamatkan Ranger Amerika yang terjebak dalam perang di Mogadishu, Somalia tahun 1993. Malaysia terlibat. Kopassus.
Kopassus adalah singkatan dari Komando Pasukan Khusus, yaitu suatu unit pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang mengenakan baret merah dan mempunyai moto berani, benar dan berhasil. Kopassus juga mempunyai himne, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Kopassus mempunyai beberapa tugas diantaranya peperangan langsung, combat SAR, melakukan operasi intelijen khusus dan pengumpulan informasi intelijen, sabotase dan kontra-terorisme. Kopassus dibentuk tahun 1952 di mana komandan pertamanya saat itu adalah Ijon Jandy yang merupakan mantan Kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada. Kopassus terdiri dari beberapa unit yaitu Grup 1 dan 2 merupakan para komando, Grup 3 Sandi Yuda yang merupakan unit intelijen dan Satuan 81 Kopassus yang merupakan satuan penanggulangan teror. Pelatihan Kopassus. Selama pendidikan, calon prajurit Kopassus akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap pertama adalah pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung. Di sini calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai keterampilan lain. Tahap kedua adalah tahap latihan hutan gunung yang diadakan di Citata, Bandung. Di tahap ini para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan dan survival di tengah hutan. Dalam pelatihan survival mereka harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata dan perlengkapan perorangan. Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Dan latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir yang kadang disebut dengan Minggu Neraka. Pelatihan yang paling berat adalah materi latihan yang disebut pelolosan dan kamp tawanan. Dalam latihan itu para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, mereka harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Kalau ada yang tertangkap maka akan diinterogasi dan disiksa layaknya dalam perang oleh para pelatih yang berperan sebagai musuh untuk mendapatkan informasi. Untuk siswa yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari neraka. Mereka pun harus kembali ke kamp untuk menjalani siksaan dan selama 3 hari menjalani latihan di kamp tawanan. Dalam kamp tawanan ini semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Dalam sejarahnya, Kopassus berhasil menjalankan operasi dan penugasan berat diantaranya adalah Operasi Penumpasan DI, TI, Operasi Militer PRRI, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera oleh perompak Somalia, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma dan banyak operasi lainnya. Operasi Kopassus yang paling terkenal dan melambungkan nama mereka adalah Operasi Woyla, yaitu operasi pembebasan sandera atas pembajakan pesawat Garuda Flight 206 di Bandara Don Muang, Thailand. Dahsyat. Itulah tadi gambaran mengenai grup gerak khas Malaysia dan Kopassus Indonesia. Menurut Anda siapakah yang terbaik di antara mereka? Okay guys, itu video kita kali ini. So, menurut anda siapa yang lagi terbaik antara dua pasukan? Bagi aku sama-sama hebat, sama-sama terbaik. Kopassus dengan pasukan Malaysia tak jauh beza dari segi latihan dan dua-dua kuat. Cumanya slogan dan Malaysia bercoreng hijau dan Kopassus bercoreng merah. So bagi aku dua-dua memang terbaik. Aku salute Malaysia dan Indonesia. Nanti satu hari aku harap mereka akan bergabung dan bersatu. Pada yang nak jadi Pascal dan Kopassus, aku harap hampa fikir banyak kali, sebab bukan mudah dan bukan senang nak lepas jadi
tentera, Pascal dan Kopassus. Mental kena kuat, badan kena kuat, tenaga kena kuat, baru boleh jadi anggota Pascal dan Kopassus yang terbaik. So guys, jumpa lagi di video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum.